gugatan kita atas Reza Gladys seperti apa sih hasilnya? Ya, jadi baik dapat kami jelaskan ya, kami dari tim kuasa hukum Dr. Reza Gladys dan Dr. Mufid ya, sebagai dalam hal ini kedudukan hukumnya sebagai yang tergugat, pada hari ini telah mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh saudari Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Jadi dalam sidang perdana hari ini pada intinya adalah hanya pemeriksaan berkas tentang apa yang menjadi kelengkapan para kuasa hukum, karena para pihak dalam gugatan Wan Prestasi ini diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Dan kemudian sebagaimana yang teman-teman media tadi ketahui, bahwa sidang akan ditunda sampai dengan tanggal 11 ya, 2 minggu ke depan, mengingat bahwa turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3 belum dapat menghadiri sidang perdana hari ini. Seperti itu. Tadi sempat selalu dibahas sama Bang Fahmi adalah soal perjanjian yang diingkari gitu. Kalau boleh tahu versinya Bang Fahmi adalah Dr. Reza Gladys menghubungi pihak Niki, kemudian deal-dealannya adalah untuk review produk dengan membayar sekian. Tapi kemudian itu malah dianggap sebagai pemerasan. Sebenarnya gimana sih Bang, mungkin kalau begitu kerututannya? Senior saya Pak Surya Batubara dan Pak Samuel Manulang, silakan. Baik, terima kasih. Bahwa menyangkut masalah apa yang disampaikan oleh kuasa hukum pihak penggugat, prinsipnya apapun bisa dikatakannya. Tapi mari kita buktikan di pengadilan nanti, apakah bukti-bukti yang disampaikan ini merupakan barang bukti atau tidak. Kita mau lihat nanti. Kami tidak bisa masuk ke sana pembahasannya, hanya menyangkut tadi sidang kita, karena sesuai dengan prosedur gugatan, adanya gugatan masuk dan didaftarkan oleh pihak penggugat, dan pengadilan telah menetapkan sidang sejak tanggal 28 Mei tadi jam 11 kita sidang, bahwa itu merupakan hal yang biasa dalam persidangan. Adanya gugatan, kita tadinya dalam persidangan awal itu ada pemeriksaan dokumen-dokumen yang menyangkut masalah keberadaan penggugat maupun tergugat. Karena penggugat diwakilkan oleh kuasa hukumnya, tergugat juga diwakilkan kepada kami, maka tadi diperiksa semua dan tidak ada masalah semua. Semua dinyatakan oke. Dan kena berhubung tidak ada kehadiran daripada turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3, maka sidang ditunda selama 2 minggu. Itu aja intinya. Hanya untuk apa 2 minggu? Ya untuk memanggil para pihak yang tidak hadir. Bang, tapi kan apa yang disampaikan pihak sebelah sana ini kan tidak seperti yang terjadi ya Bang, bahwa Wan Prestasi itu bukan hanya sekedar ada sesuatu pekerjaan. Ini kan tidak Bang. Malah arahnya ke pemerasan kan justru. Jadi begini kawan-kawan ya, jadi sebenarnya dalam gugatan perdata pembuktian itu formil ya, prosedur. Nah, jadi artinya ada tahapan-tahapan yang harus dibuktikan. Kalau sekarang kami sampaikan, ya sama saja dong, kami akan membuka strategi-strategi kami. Tapi kami yakin dan percaya seperti yang disampaikan oleh senior-senior kami sebelumnya, apalagi Pak Robert, ini kan gugatan seperti komedi ya, seperti lapor Pak ya, seperti itu. Nah, artinya kami juga harus menanggapi ya seperti komedi. Kami humanis lah terhadap rekan sejawat kami, Bang Fahmi tadi gitu ya. Tidak, saya harap janganlah masyarakat rambut tegang pada ini. Ya, pada prinsipnya setiap warga negara itu berhak melakukan gugatan laporan kepada penegak hukum terhadap apabila dia menjadi korban dari orang lain seperti itu. Jadi ayolah kita hadapi dengan santai aja lah seperti itu ya. Bang, tapi versinya Dr. Reza sendiri kasih uang 4 miliar ke Kanigi itu berarti atas merasa korban pemerasan, tapi dari Kanigi sendiri bilang bahwa 4 miliar itu adalah bayaran untuk review. Silakan aja dia ngomong demikian, tapi faktanya di Polda Metro Jaya berdasarkan LP daripada klien kami itu sudah masuk
tersangka, penetapan tersangka. Tinggal hanya untuk langkah selanjutnya kita bahwa Kejaksaan Tinggi dalam hal ini yang menentukan P21 atau tidaknya itu Kejaksaan Tinggi. Kita serahkan aja mana yang terbaik untuk dilakukan. Tapi menyangkut masalah katanya bahwa ini kontestasi, ya boleh-boleh aja dibicarakan, tidak ada yang menghambatnya. Silahkan gugat ke pengadilan untuk kontestasi, kita ladeni. Tapi untuk selanjutnya kami juga membatasi untuk itu, karena ini strategi kami untuk menghadapi kalau istilah rekan kami tadi yang digugat itu adalah tergugat adalah Kapolri yang menahan, karena kepolisian menahan saudara NM, juga persetujuan kejaksaan. Maka siapa sih yang menanggung biaya nanti yang 100M ya ganti kerugian. Jadi ya kami harapkan ya nanti Kapolri yang ganti 50M, Jaksa Agung 50M, karena yang menahan mereka kami coba LP aja kok. LP data-data kami ada diserahkan kepada polisi, polisi memutuskan menetapkan sebagai tersangka. Siapa yang nahan ya polisi. Izin setelah perpanjangan izin siapa? Izin kejaksaan. Ya silahkan nanti Jaksa Agung menanggung 50M, Kapolri menanggung 50M. Itu aja. Tapi versinya Bang Fahmi bilang kalau misalnya turut tergugat itu Kapolri dan Kejagung dan Jaksa Agung karena mau minta perlindungan, bukan perlindungan. Itu gimana, Bang? Seperti yang kami sampaikan yang lalu, ini kan modus sebenarnya gugatan kontestasi ini. Modus untuk supaya seakan-akan kalau ada gugatan perdata, maka proses pidananya ditunda. Kan itu sebenarnya modusnya. Gampang kok. Kita bagi kita ya silahkan. Tapi kita sebagai yang bidang profesi lawyer ini kadang-kadang kita ketawa. Apa iya bisa ditunda untuk kasus-kasus yang demikian. Jadi bisa saja nanti semua para penjahat ya begitu dia ditahan dia masuk gugatan perdata, tapi bisa menunda ini yang nggak bisa. Itu harapan kita bahwa dalam hal ini karena Kejaksaan Tinggi belum P21 kan kasus ini, ya kami harapkan Kejaksaan Tinggi untuk supaya dilakukan P21, karena kami yakin dan percaya tidak akan lama lagi ini pasti P21. Kenapa? Karena sesuai dengan mekanisme hukum, 2 alat bukti sudah cukup. 2 alat bukti terpenuhi maka ditetapkan jadi tersangka. Hanya tambah-tambah embel-embel dokumen lah ini melengkapinya. Tapi pasti ini P21. Oke, Bang, lagi? tanpa mau meremehkan pihak manapun ya Bang, tapi kalau untuk case ini bisa kita anggap bahwa ini sebuah dagelan guys sih Bang. Kalau itu dari awal kan sudah kami sampaikan bahwa gugatan Wan Prestasi dulu ya, kami anggap ini tidak mempunyai kedudukan hukum. Secara pembuktian formil nanti akan Excalibur ya, lemah di situ. Jadi kalau ditanya ini ada dagelan, ya kami anggap ini seperti komedi ya. Tapi kalau seandainya korbannya itu tukang beca, saya pastikan nggak seperti ini. Saya pastikan. Ya. Jadi terhadap penetapan tersangka 184 KUHP-nya sudah terbukti, kemudian ada ditahan, lalu kita melaporkan 4 orang, tapi yang 2 orang tidak juga dipanggil. Nah ini kan aneh, ya. Tapi terhadap kenapa kemudian ini belum P21, mohon izin Pak Jul Gipri ini juga berpengalaman di 35 tahun dalam penegakan hukum. Ya. Saya pikir kasih komentar Pak Jul. Ya Pak Jul, untuk sampai detik ini belum apa ini Pak? P21. Ya, gimana? Oke, baik ya. Selamat sore dari teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini. Perkembangan kasus yang kita tahu sampai saat ini adalah intinya belum P21, perkara yang sedang dihadapi. Ya, kita sebagai kuasa hukum dari dari Reza, dari Pradi ya, atau dari beberapa penasihat hukum di sini, itu suatu proses yang kita anggap wajar ya. Wajar dalam arti bahwa kewenangan P21 itu mutlak di tangan kejaksaan. Nah, kejaksaan itu
istilahnya di dalam P21 itu yang sudah baku dan sudah umum dinyatakan apabila P21 lengkap berkas itu baik formil dan material. Sehingga apabila lengkap formil dan material itu dilanjutkan ke pengadilan atau tidak dilanjutkan ke pengadilan, tapi syarat P21 itu biasanya akan dilanjutkan dan diteruskan ke pengadilan. Artinya di dalam pengadilan lah proses dilanjutkan. Nah, sampai saat ini penyidik dari Polda Metro Jaya sedang mendalami. Sebenarnya itu dari awal dinyatakan ada pemberitahuan penyidikan, itu sudah koordinasi antara Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidik, dan dari DKI. Koordinasi sifatnya formil atau material. Kalau formil biasanya dengan surat, material dengan bahasa-bahasa ya duduk bersama lah. Untuk tujuannya bagaimana kasus ini menjadi terang. Nah, tadi sudah kita tahu bersama ya, status sudah dinaikkan menjadi katakanlah dinyatakan sebagai tersangka ya. Jadi itu sudah kuat pembuktian di dalam penyidikan itu 2 alat bukti tadi. Nah, hanya dalam kelengkapan berkas petunjuknya itu pasti ada P19. Dasarnya P19 itu mendalami, mungkin sifatnya tidak lagi formal, tapi ada inti-inti yang perlu diperjelas berkaitan dengan belum dilakukannya pemeriksaan saksi yang dianggap penting oleh jaksa P19. Sehingga itu pendalaman. Tapi itu proses itu saya pikir nggak begitu mendalami sifat dari formal pertama, hanya saja melengkapi, sehingga dalam kelengkapan berkas yang akan diberikan dari jaksa penuntut umum ini P21 itu hanya tinggal menunggu waktu. Menurut kami tinggal menunggu waktu, proses itu akan berlanjut sehingga nanti jaksa lebih tenang dalam menghadapi itu. Ada kasus tuduhan TPPU-nya, kemudian kan agak mendalami lagi, tapi pemerasan tapi sudah lengkap. Jadi pelimpahan berkas seperti itulah nanti jaksa itu, sehingga dalam persidangan tidak lagi sesulit yang kita bayangkan pada saat penyidikan. Dia sudah santai tapi dengan dasar penegakan hukum dan unsur-unsur yang dikuatkan di dalam pasal-pasal yang ada di dakwaan si penuntut umum. Oke Bang, tapi hal ini kan berlarut ya, gitu. Pasti merugikan nggak sih pasti dari pihak abang-abang sendiri? Nah, ini kewenangan masih di penyidikan. Artinya punya hak untuk mengajukan permintaan. Kalau memang merugikan, ya kita rasa itu proses. Kita hargai sebagai penegak hukum juga. Dalam proses itu kan butuh, apalagi ini kan sifat perkaranya ya katakanlah sudah blow up ya kemana-mana. Tapi bukan karena adanya unsur tekanan atau intervensi dan tapi memang ada unsur yang mesti didalami, dan ini dijadikan sebagai dasar nanti dalam dakwaan. Struktur dakwaan itu mesti kuat, jadi jangan sampai lemah. Mungkin nanti itulah yang diharapkan oleh jaksa, sehingga ada komunikasi dengan penyidik. Nah, kalau memang merugikan, ya undang-undang memang pada saat penyidikan penahanannya berapa waktu, 40 hari, kemudian minta kepada JPU untuk dilanjutkan. Ada lagi proses, mungkin dibutuhkan lagi dari pengadilan. Ada lagi proses mungkin. Nah, ini melihat perkembangan itu ya penyidik lebih paham masalah itu. Bagi klaim kami sebenarnya ini jelas logika. Kenapa? Kita mau ada kepastian hukum secepatnya. Karena klien kami ini kan pengusaha. Pengusaha itu butuh ketenangan untuk usahanya. Kalau semua gonjang-ganjing begini setiap hari kan mengganggu konsentrasi dia untuk usaha. Makanya diharapkan secepatnya lah ini diproses di persidangan sehingga ada kepastian hukum. Masalah mekanisme, ya memang ada mekanisme sesuai ketentuan yang ada. Tapi kami berharap bahwa pihak Kejaksaan Tinggi ya sudahlah, bagaimana supaya kelengkapan ini bisa secepatnya di P21 kan, itu aja intinya klaim kami. Oke Bang, kan sebentar lagi masa tahanan kita di Polda sudah akan berakhir lagi nih 2 Juni ya kan perpanjangannya. Apakah kemungkinan P21 itu sebelum masa tahanan dia selesai atau bisa lanjut lagi nih Bang masa tahanan? Seperti apa nih? Kalau masa tahanan kan sesuai undang-undang KUHP itu bisa saja diperpanjang untuk 30 hari lagi setelah habis masa 30 hari. Itu sesuai mekanisme juga. Tapi kita yakin dan percaya kok bahwa
ini nggak lama lagi ini pasti udah P21. Kalau bagi saya sama-sama mungkin masyarakat juga berharap seperti itu supaya status hukum berjalan sehingga prosesnya dilanjutkan ke tingkat pengadilan dengan membawakan duduknya tersangka di situ dengan membuktikan saksi-saksi. Itu harapan kita, ya kemungkinan sudah mendekati, ya berharap dan tidak ada perpanjangan lagi. Kalau memang sudah alat bukti cukup, kemudian sudah unsur masuk di dalam analisa jasa, ya sudah. P21 itu dengan sendirinya dikeluarkan oleh penuntut umum. Jadi begini, biar sederhana ya, Kami pernah menangani perkara maling ayam nih di kampung di Tanah Karo ya. Jadi yang kami laporkan itu 4 orang, ya 4 orang yang kami laporkan. Tetapi kemudian di dalam berita acara pemeriksaan oleh klien kami yang di kampung ya, klien kami menceritakan ada 1 orang lagi ya, yang ditemukan oleh saksinya, didengar saksinya merencanakan maling ayam itu. Pertanyaannya, yang 2 orang yang hanya maling ayamkah hanya dia tersangkakan, atau ikutkah si perencana ini atau tidak? Seperti itu. Ya biar gampang dicerna ya. Kemudian besoknya ada lagi yang maling ayam. Kemudian si 1 orang lagi ada juga saksi yang melihat dan mendengar bahwa yang besoknya itu juga disuruh oleh yang 1 lagi. Pertanyaannya, apakah harus tetap yang 2 orang ini tersangkakan? Ya, yang maling ayam besoknya harus disangkain dong. Kemudian yang merencanakan dan menyuruh harus kan? Seperti itu ya. Jadi ini di kampung saya, jangan di Jakarta, beda. Saat itu kami juga langsung menyampaikan kepada penyidik ya, yang menyuruh terus dan sebagainya, ini tangkap dong, langsung ditangkap karena maling ayam, paham ya? Nggak ada campur tangan kekuasaan di situ, ya, nggak ada gelar-gelar perkara khusus di situ karena maling ayam. Oke? Berarti kasusnya kan ini mirip sama kasus maling ayam. Oh enggak, ini kampung saya. Ada maling ayam, yang 2 orang, kemudian besok 1 orang, tapi yang nyuruh harus ditangkap. Ternyata ditangkap. Ya, ini contoh. Jangan apa kali. Ya. Berdasarkan contoh ini nih Bang, ya kan, kalau maling ayam kan gampang ya Bang. Ya. Ini kan bukan kasus ya Bang. Nah, makanya saya bilang tadi kalau maling ayam, tukang becak dan sebagainya, habis kita semua. Tapi kalau memang ini nggak maling ayam, ada abuse of power dan sebagainya, negara kita ini. Bang, sedikit dong. Tadi Jangan kan aja aku sini lagi. Enggak, sedikit dong. Tadi kan abang ditarik sama Rizka yang kebetulan mengenal Nikita. Ini gimana nih Bang, ya kan? Sempet pengen ini berkenalan dengan Ya, Itu biasa. itu hanya bunga-bunga aja. Mungkin dia ngefans sama saya. Kan biasa kan? Kalau orang fans sama saya kan wajar dong saya salami. Siapa saja, dan saya dan tim semua berterima kasih kepada yang benci kepada kami. Haters kami ucapkan terima kasih karena kami sampai sekarang tetap diberikan doakan. Demikian, ya. Emang tadi apa sih yang disampaikan oleh Tessa Mariska sendiri ke abang? Ternyata abang biar gini ganteng gitu aja. Dan ya memang kan saya itu Judi kan mirip saya kan seperti itu. Yang lain? Abang nggak terganggu ya Bang? Nggak terganggu ya? Nggak terganggu. Fan dia mungkin sama saya. Bang, tambahan Bang soal isi gugatannya kita ke Reza Gladys. Aduh, operasi. Salah satu poinnya adalah menghukum terduga 1 untuk mengembalikan uang yang telah diminta kembali melalui turut terduga 1 3,4 miliar. Artinya apakah Dr. Reza Gladys sudah menerima uang 3,4 tersebut kemudian diminta kembali sama Nikita atau kayak gimana Bang soal itu? Itu yang banyak yang salah, bahwa yang 3,4 M itu disita menjadi barang bukti, bukan dikembalikan pada Jika orang pidana. klien kami. Jadi barang bukti oleh pihak penyidik, itu jadi barang bukti. Itu akan dilanjutkan ke pengadilan. Kalau P21 akan diserahkan itu semua. Jadi kalaupun kami nanti mengambil alih itu lagi, ya kami lakukan, jika terbukti nanti bahwa ini dihukum, ya kami melakukan PMH. Yang kami gugat bukan hanya 4M, dampaknya ini juga kami akan gugat. Jadi jelas, Bu,
Yang dimaksud PMA itu adalah perbuatan melawan hukum. Kalau jika terbukti sudah, Ya, kami gugat plus ganti kerugian. Beda dengan saat ini sidang kita tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Uang prestasi itu biasanya hukumannya cuma denda, nggak ada ganti kerugian. Itu pemahaman supaya paham kita bahwa uang prestasi itu biasanya, katakanlah saya punya utang kepada Mbak ini, kata utang saya 10 juta. Setelah dijanjikan tidak saya selesaikan, berarti digugurlah ke pengadilan plus bunganya yang dikenakan. Jadi kalau ganti uang prestasi itu biasanya itu hanya masalah denda bunga. Tapi permintaan 100 miliar itu artinya dianggap mengada-ngada atau kayak gimana? Ya ambil lagi, minta aja ke polisi, ke Kapolri sama ke Jaksa Agung. Penghinaan, Bu. Kan dia nahan, bukan kami. Kami kan cuma klien kami cuma melaporkan. Ada 2 alat bukti kata penyidik, sudah lengkap. Oke. Tingkatkan ke penetapan tersangka, sudah dong. Kami cuma sampai di sana. Selanjutnya silakan penyidik menahan, penyidik yang bertanggung jawab. Kalau penyidik menahan dan seizin kejaksaan untuk perpanjangannya, berarti bagi 2 dong, Jaksa Agung sama Kapolri bagi 2 biayanya. 50M, 50M. Enak kan jelaskan. Kami kalaupun nanti menang, paling kami 4M-nya. Kalau mereka menang ya. Kalaupun mereka menang, kalau itu, tapi impossible juga gitu. Oke, lain. Apa lagi lah? Lanjut aja. Lanjut. Yang mudah-mudahan. Serius gak apa? Soalnya kan awalnya kasusnya 4 miliar, tapi kenapa akhirnya cuma jadi 3,4 miliar dan jadi barang sita itu sendiri? Oh itu tugasnya penyidik, kita nggak Nggak bisa masuk ke sana kita. Itu wewenang penyidik mau melakukan penyitaan. Mungkin yang ada itu 3,4 yang kita nggak tahu juga. Tapi yang pasti klien kami memberikan 4M. Memberikan 4M, sisa 400 miliar nggak tahu kemana? 6 atau 4? 600 juta. 600. Ya itu nggak tahu kita. Itu tugas penyidik. Kami sudah buat LP, sudah penetapan tersangka, tinggal kami berdoakan semoga cepat LP21 ini supaya gonjang-ganjing ini selesai. Karena terlalu banyak yang berkomentar. Kadang-kadang yang tidak memahami masalahnya. Hanya menurut kacamata dia dan katanya. Sehingga ini akan menjadi gonjang-ganjing cukup lama. Ya sudahlah. Kami bawa secepatnya ini bisa IP21 dan jelas ini kasusnya supaya digelar di pengadilan supaya kelihatan benar atau tidak sih ini pembahasannya. Itu aja. Apakah semisal 2 Juni nanti belum ada P21 dari dari abang-abang? Ya, kami hanya melakukan pada penyidik. Kalau memang sampai 2 Juni nanti belum juga P21, ya silakan sama penyidik. Penyidik yang mau diperpanjang lagi izin pengadilan, monggo. Tidak diperpanjang juga, ya urus penyidik. Kami hanya menjalankan tugas kami, melaporkan sudah. Kalaupun ada yang tidak sesuai dengan harapan adinda kami Julianus, supaya ini gelar perkara khusus di Mabes. Ada apa sebenarnya? Supaya kita buka sesuai dengan tadi perumpamaannya yang paling ayam. Ini merencanakan ini kemana? Kan itu yang mau kita ambil. Sudah diajukan bang gelar perkara? Sudah kita ajukan, tapi keputusan kepada bapak-bapak petinggi di Mabes Polri lah. Belum ada jawaban berarti kapan Belum ada gelar perkara jawabannya. khususnya Belum. dilakukan? Belum. Berarti lagi-lagi belum ada respon lagi, Bang.